On veut le nom des condés qui ont tué Jir. Letnan Abdul, seorang tentara Aljazair Prancis, mengadakan konferensi pers di luar kantor polisi setelah adiknya yang berusia 13 tahun, Idir, meninggal akibat pemukulan 3 polisi dan kemudian ditinggalkan begitu saja. Dia memohon agar semua pihak tetap tenang setelah kematian Idir. Di tengah kerumunan, Karim yang merupakan adik dari Abdul melemparkan bom molotov. Situasi kemudian menjadi kacau. Abdul mencari tahu di mana keberadaan Karim. Sebuah mobil yang tiba-tiba menerobos pintu kantor polisi membuat massa langsung menyerbu ke dalam. Saat mereka sedang menghancurkan markas kantor polisi pusat, Karim mengomando untuk mengambil senjata di markas tersebut. Ternyata, di dalam masih ada beberapa polisi yang melindungi markas. Perkelahian pun tak terelakkan. Di tengah situasi yang semakin brutal, Karim masih mengomando anak buahnya untuk mencari senjata api. Dalam situasi saling serang, Karim meminta anak buahnya untuk langsung membawa brankas yang berisi senjata api daripada bingung cara membukanya. Di tengah gempuran, akhirnya Karim dan anak buahnya berhasil membawa barang jarahan. Di luar markas, situasi masih chaos. Para pendemo berlarian meninggalkan markas sambil mencaci maki para polisi. Mereka bersorak gembira atas keberhasilan itu, namun tidak bagi Karim. Tatapannya selalu nanar. Di sudut matanya ada sebuah dendam yang membara. Kemana mereka menuju? Apa tujuan mereka menjarah senjata kepolisian dan mengumpulkannya? Apakah mereka akan berperang? Simpan rasa penasaran kalian, mari menyelami alur cerita film Athena. Mereka tiba di sebuah distrik di Prancis yang bernama Athena, sebuah tempat yang dihuni oleh masyarakat imigran yang tampaknya didiskriminasi oleh negara dan sedang melakukan perlawanan kepada negara. Masih dalam suasana bergembira, beberapa anak buah Karim sedang memparodikan seorang polisi yang ditembak oleh pendemo. Mereka hendak mengunggahnya ke sosial media. Karim langsung marah atas ulah mereka dan berkata ini bukan main-main. Ini perang sampai nama polisi itu terungkap dan diadili. Sementara itu, seorang pria bernama Mukhtar, seorang pengedar narkoba, sedang merencanakan pelarian dari distrik Athena untuk mengamankan bisnisnya karena sebentar lagi distrik itu akan dikepung kepolisian. Dalam perjalanan, dia sempat memukuli simpatisan Karim yang memblokade jalan. Dia akhirnya memilih jalan lain bersama anak buahnya yang membawa sebuah tas. Dia dan kawan-kawan tak menggubris pertanyaan dari simpatisan Karim tentang apa isi tas itu dan mau kemana dia. Terjadilah bentrok antara Mukhtar CS melawan simpatisan Karim. Bentrokan itu mereda ketika Karim datang. Karim menanyai apa isi tas itu dan Mukhtar hanya mengatakan ingin mengamankan bisnisnya. Ini membuat Karim emosi karena dikala mereka sedang berjuang melawan ketidakadilan, Mukhtar malah mengurusi masalah pribadi. Kedatangan polisi anti huru-hara membuat Karim melepaskan Mukhtar. Di pihak Brimob, maksud saya di pihak polisi anti huru-hara, seorang polisi junior bernama Jerome tampak gugup saat menjalankan tugas mengepung distrik Athena. Ketika Jerome keluar, sebuah saluran radio mengabarkan untuk menangkap seorang pria bernama Sebastian yang tinggal di distrik itu. Orang-orang di dalam distrik yang tidak berdemo diminta Karim untuk jangan keluar dari distrik. Mereka yang tidak ikut berdemo bertanya kepada seorang pemuka agama untuk menghentikan aksi para pemuda itu atau keluar dari distrik ini untuk menyelamatkan keluarga mereka.
Namun, Syekh tersebut tak bisa berbuat. Saat itulah seseorang di antara mereka menyindir Abdul yang ada di sana karena menganggap adiknya lah otak dari semua kekacauan ini. Abdul mengatakan bahwa ini bukan semata karena adiknya, melainkan karena kesadaran komunitas. Dia mengatakan bahwa akan membantu mereka untuk mengeluarkan anak-anak dan perempuan supaya bisa keluar dari listrik dengan cara berunding dengan Karim. Ketika mereka pergi, salah seorang dari mereka mengatakan untuk berhati-hati dengan seorang pria bernama Sebastian. Siapa itu Sebastian? Mengapa namanya dibicarakan termasuk oleh kepolisian? Abdul keluar untuk bertanya pada para demonstran yang sedang menembaki polisi anti huru-hara dengan sparkle tentang di mana Karim berada. Namun tak ada yang tahu. Dia terus mencari dan mencari. Di tengah perjalanan, dia menemukan sosok bernama Sebastian yang sedang sangat tenang di tengah kekacauan. Dia langsung turun untuk membawa Sebastian menuju suatu tempat. Fokus Abdul terpecah sejenak saat dia menyuruh demonstran supaya memberikan jalan untuk warga sipil yang akan keluar. Abdul membawa Sebastian menuju sebuah tempat belajar anak-anak. Saat pergi, ia berpesan pada rekannya untuk menjaga Sebastian supaya tidak keluar dari tempat itu. Saat Abdul pergi ke rumahnya, dia kaget begitu melihat rumahnya penuh oleh warga. Ternyata keluarganya sedang melangsungkan tahlilan untuk mendoakan arwah Idir. Ketika bertemu ibunya, Abdul menyuruh ibunya keluar dari distrik. Namun ibunya mengatakan untuk mendoakan arwah adiknya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Saat itulah terjadi adu tatap antara Abdul dan Karim. Karim tampak sangat kecewa kepada kakaknya karena sebagai abdi negara, sang kakak tidak bisa memperjuangkan keadilan untuk keluarganya sendiri. Upacara berhenti saat jendela pecah karena terlempar sesuatu. Saat semua sudah keluar, Abdul yang mencari Karim bertemu dengan saudara perempuannya dan menyuruhnya untuk meninggalkan distrik. Namun saudara perempuannya itu tidak mau. Dia juga marah pada Abdul yang patuh pada tirani pemerintah. Dia memilih pergi dan meninggalkan saudarinya itu. Ketika Abdul keluar, dia bingung mengapa ada antrian panjang warga sipil. Dia pun menyusuri jalan untuk mengetahui apa yang terjadi. Ternyata ada seorang perempuan obesitas yang tidak bisa jalan. Dia menyusuri jalan dan mulai berlari di tengah warga sipil yang berhamburan. Akhirnya, dia bisa lega ketika menemukan ibunya berada bersama warga sipil yang akan diungsikan. Dia ikut membuat jalan supaya warga sipil bisa lewat. Namun, seorang polisi malah menyemprot mereka dengan gas air mata. Kacau, kacau. Ternyata, Karim berada di atas loteng. Dia mengomando rekan-rekannya untuk melemparkan perkakas ke arah polisi anti huru-hara yang menembaki mereka dengan gas air mata. Saat hendak mengobati tangan karena terkena ledakan, Karim mendapat pesan suara dari ibunya dengan pesan supaya selalu menjaga diri dan telepon ibu kembali. Emosi dan kesedihan yang menumpuk di dada saat melihat foto Idir membuat Karim menangis. Karim yang mendapat informasi kalau polisi berhasil menerobos wilayah B1 langsung ke sana. Dia ikut membantu rekan-rekannya untuk memukul mundur para polisi. Setelah itu, wilayah B1 berhasil direbut kembali. Seorang negosiator berjalan menuju tempat warga sipil ditahan. Dia membebaskan rekannya, Abdul. Hari sudah mulai malam. Karim datang untuk mengingatkan supaya tidak menggubris para netizen soal media sosial yang menyebut mereka sebagai pembelot. Karim juga datang untuk mengingatkan bahwa semua ini belumlah kemenangan jikalau pembunuhnya belum ditangkap dan disembunyikan. Dia merencanakan sesuatu. Dia menyuruh rekan-rekannya untuk menyandera seorang polisi. Dengan begitu,
tuntutan mereka akan didengar. Ribuan polisi anti huru-hara menyerbu Athena untuk menangkap pelaku kerusuhan di markas mereka, termasuk Jerome. Semakin malam, situasi semakin mencekam. Mereka merangsek ke arah demonstran sambil berlindung di belakang tameng kaca. Aksi saling pukul tak terelakkan ketika seorang polisi berusaha untuk diculik. Jerome tampak engap dan gelisah. Mereka kewalahan dengan spalker yang dilontarkan. Seperti serigala alfa, Karim menatap mereka dari jauh. Dia menyalakan bom molotov dan melemparkannya. Barikade polisi pun terpecah kocar-kacir. Sementara itu, Jerome ketinggalan. Dia mengamankan diri dari para demonstran. Akhirnya dia ketahuan. Mereka berkata, "Mau lari kemana lu, anjir?" Dengan tertatih, Jerome berusaha berlari sekuat tenaga dan bersembunyi. Kemudian dia melepaskan seragamnya, lalu memakai jaket yang diambilnya dari jemuran. Dia masih mencoba melarikan diri dari distrik. Tiba-tiba, dia bertemu salah seorang warga sipil aneh yang mengendarai kuda. Ya, ternyata dia ketahuan oleh Karim dan langsung menundukkan senjata. Tetapi itu semua tak berefek apapun. Sementara itu, Mukhtar, sang pengedar narkoba, dengan anak buahnya berada di suatu tempat dengan satu rekannya yang menggali lubang. Dia ditelepon oleh seseorang. Dia langsung berkata pada si penelpon karena tak kunjung menjemput mereka. Dia berkata akan membagikan senjata pada para pendemo kalau tidak segera dijemput, sehingga membuat kekacauan ini semakin kacau. Lulu, tunggu. Siapa yang ditelepon oleh si Mukhtar, sang pengedar ini? Polisi? Au. Kembali ke Abdul yang diberi video polisi yang diculik dengan permintaan adili polisi yang membunuh Idir atau polisi ini akan kami bunuh. Dia diminta oleh rekannya untuk memberitahukan di mana polisi itu berada. Dia bilang kalau dia akan membebaskan polisi itu dan jangan menambah kavaleri karena itu cuma menambah api kekacauan. Abdul nekat masuk ke kawasan Athena sendirian. Dia disambut oleh rekan-rekan Karim karena mengira dia sudah berpihak. Dia berjalan untuk menuju tempat polisi itu ditahan. Akhirnya, dia bertemu dengan Karim. Dia berkata pada Karim kalau ini langkah yang salah dan inilah yang mereka inginkan. Karena kalau situasi semakin kacau, mereka bisa membumi hanguskan tempat ini secara militer. Dia menenangkan Karim untuk mengikhlaskan Idir dan pulang ke ibu. Namun akhirnya Karim menolak dan menyebut kakaknya juga sama seperti mereka, yakni kacung militer negara. Abdul yang kekeh membawa Jerome keluar, dikejar oleh rekan-rekan Karim. Begitu sampai di luar, Jerome malah ditembak oleh polisi anti huru-hara. Meskipun Abdul sudah memperingati kalau pemuda itu adalah polisi. Aneh ya. Entah ada politik apa di sini. Abdul pergi meninggalkan tempat yang menjadi lokasi bentrok antar polisi dan demonstran. Dia berada di sebuah rumah dan berteriak untuk dibukakan sebelum para demonstran datang dan menangkap Jerome kembali. Ternyata Abdul pergi ke tempat Mukhtar, teman masa kecilnya. Mukhtar akhirnya sadar bahwa pria yang dibawa Abdul ini adalah polisi yang ditangkap Karim. Di tengah perdebatan mengapa membawa polisi kemari, Abdul ditelepon oleh ibunya. Hal ini membuat Mukhtar luluh untuk mengeluarkan polisi itu dari sana, tapi dengan caranya. Dia berbicara dengan penjemputnya kembali karena kini ada alasan kuat untuk bisa keluar dari sana, yakni adanya seorang polisi yang ditawan. Karim yang menghentikan serangan karena tak bisa masuk berunding. Salah seorang rekannya berkata kalau mereka tak bisa meledakkan ruang itu karena di dalam ada keluarganya. Namun,
Karim berkata bahwa mereka bukan keluarganya lagi. Karim datang dan meneriaki Abdul untuk keluar dan menyerahkan sandera itu. Namun, Abdul menolak dan memperingatinya bahwa ini akan membuatnya jadi target kepolisian. Para rekan Karim berhasil membuat lubang di belakang Jerome. Karim akan melemparkan bom molotov. Dia menghitung jika Abdul tak mau keluar. 1, 2, tiba-tiba polisi datang dari belakang Karim, menyuruhnya untuk tiarap. Saat itulah Karim ditembak mati. Abdul keluar dan mendapati jenazah adiknya yang terbakar api dari bom molotov yang hendak dilempar ke arah polisi. Sambil berurai air mata, dia mengangkat jenazah Karim di bawah sorot lampu helikopter. Dia membawa jenazahnya ke dalam. Mukhtar menenangkannya sambil berkata, "Ini sudah berakhir. Kita bisa keluar dari sini." Saat itulah dia marah dan memukuli Mukhtar. Tangisannya berhenti. Tatapan matanya menjadi tajam. Di sudut matanya terdapat dendam yang membara. Saat itulah Abdul bermetamorfosis menjadi serigala alfa atas kematian adiknya yang hanya menyuarakan keadilan untuk Idir yang dipukuli sampai mati oleh polisi, tapi tak ada sidang, tak ada peradilan. Abdul menelpon rekannya kembali. Rekannya itu bilang untuk keluar sebab kini mulai masuk operasi pembasmian. Namun Abdul hanya menjawab, "Bawakan saja polisi pembunuh Idir atau Jerome akan aku bunuh." Dia pergi untuk menengok situasi di luar. Salah seorang rekannya datang untuk membawanya ke suatu tempat. Ternyata rekannya itu bertanya mau diapakan Sebastian ini. Salah seorang rekannya juga berkata bahwa mereka tak bisa membuka berangkas yang dijarah dari markas kepolisian. Abdul pun berkata pada Sebastian untuk membantunya. Sebastian membuka berangkas itu dengan mudah. Dia mengeluarkan senjata itu dan diberikan pada para simpatisan. Selanjutnya, Abdul mendengar suara tembakan. Ternyata rekan-rekannya sedang menembak untuk menakut-nakuti kepolisian. Kemudian, dia menemukan ternyata masih ada warga sipil yang ngotot tak mau pergi. Dia pun menyeret mereka keluar. Setelah itu, dia mencari Sebastian. Ternyata Sebastian membocorkan beberapa pipa gas di beberapa tempat dan menyuruh untuk membawa tabung-tabung gas. Entah untuk apa, dia juga meletakkan sebuah ponsel yang dirakit dengan tabung gas. Dia duduk. Televisi menyiarkan bahwa konflik di Athena telah menjadi konflik skala nasional di seluruh Perancis. Mereka menuntut hak asasi manusia atas tewasnya seorang anak kecil tak berdosa di tangan polisi yang tak kunjung diadili. Abdul ditelepon rekannya lagi dengan sebuah kabar bahwa ternyata yang membunuh Idir bukanlah polisi, melainkan kelompok sayap kanan, yakni kelompok yang anti terhadap imigran. Abdul sudah tak peduli lagi. Abdul sudah tak peduli lagi tentang siapa yang membunuh Idir. Dia hanya ingin pembunuhnya itu didatangkan padanya saat itu juga. Abdul memergoki Sebastian sedang menyiram bensin. Dia diam saja dan masuk ke lift. Lalu seseorang bertanya, "Sebastian, tabung sudah siap. Sekarang apa?" Abdul menemui Jerome kembali. Dia menyuruh rekannya memvideo, kemudian menodongkan senjata ke kepala Jerome. Dan ternyata dia tak membunuhnya. Beberapa rekannya datang memberitahukan bahwa Sebastian telah gila dengan merencanakan ingin meledakkan gedung. Ketika Abdel diajak pergi, dia diam saja. Sebab dari awal dia sudah tahu rencana itu. Karena dia sendiri tahu latar belakang Sebastian, yakni
seorang perakit bom dalam sebuah jaringan teroris yang menjadi buronan di Perancis. Jerome beranjak pergi, Abdul tetap di tempatnya bersama dengan emosi dan kesedihan yang berada pada puncaknya. Jerome sampai di bawah, mengikuti yang lain. Dia juga melepaskan pakaian-pakaiannya, entah untuk apa sebenarnya. Dia dan yang lain keluar dari gedung dengan mengangkat tangan. Tatapan mata Jerome ketakutan, air matanya jatuh. Dan mereka dieksekusi. Di dalam gedung, Sebastian menyusun tabung-tabung gas menjadi sebuah bom raksasa. Di depan televisi yang menayangkan situasi kekacauan negeri, seorang lelaki yang sudah tidak punya semangat hidup lagi menangis di sana. Kemudian, bom yang meledak menewaskan Abdul, Sebastian, dan beberapa polisi yang berada di dalamnya. Di akhir film, terungkap bahwa sebenarnya yang membunuh Idir memanglah bukan polisi. Itu hanyalah siasat politik dari kelompok sayap kanan yang mengadu domba suku, agama, dan ras. Au. Guys, berhati-hatilah. Selalu ada iblis dalam bentuk manusia yang memanfaatkan konflik manusia untuk kepentingannya. Seperti kata Ebit G.A.D, memang bila kita kaji lebih jauh, dalam kegalutan masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Terima kasih.